Yo yo yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme Above the Sky. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, cerita berlanjut, dimana setelah alam naga sejati kemarin, sekte Dewa Pedang tiba-tiba dihampiri oleh 4 kekuatan sekaligus. Sontak ketua pun langsung menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Yang ternyata sekelompok kekuatan ini ingin menyampaikan pesan dari Kaisar. Isi pesan tersebut karena turnamen wilayah Xian adalah kesempatan emas untuk membangkitkan negara Yanyun mereka. Jadi Kaisar mengubah Akademi Keluarga Kerajaan menjadi Akademi Suci Yanyun. Tujuannya sederhana, untuk mengumpulkan para jenius dari seluruh dunia agar bisa bersaing dengan Akademi Suci dari negara lain. Dan oleh sebab itulah setiap sekte harus memberikan tenaga pengajar dan beberapa murid untuk bergabung dengan Akademi Suci. Jelas karena reputasi Ling Tian yang dikenal sebagai jenius kemarin, Kaisar meminta agar Ling Tian bergabung saja dengan Akademi Suci. Tentunya mereka berharap agar sekte Dewa Pedang tak menghalangi sama sekali. Tapi di sana ketua sekte yang mendengarnya langsung curiga kalau tujuan mereka ini bukan cuma untuk Ling Tian. Alhasil ia pun sangatlah ragu untuk menerima perintah tersebut. Sampai pada akhirnya, tepat ketika keadaan akan memanas, 5 tetua agung dari sekte Dewa Pedang akhirnya muncul. Di mana mereka lah yang menentang keras akan hal itu. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi tanpa banyak bicara, para tetua agung segera mengeluarkan teknik pedang penompang langit. Dalam sekejap, semua kapal pun langsung goyah dan para murid berhamburan jatuh ke bawah. Tapi di saat yang sama, rentetan tetua dari keempat sekte juga tak tinggal diam dan segera menghentikan serangan itu. Bahkan mereka siap menantang tetua Lu Yitian yang katanya sudah semakin tua. So, jadi salah satu dari mereka ini adalah dari keluarga kerajaan Yanyun yang bernama Yun Wanling. Tapi jelas tetua Yitian tak peduli sama sekali. Ia bilang meskipun dirinya sudah tua, namun sebelum dirinya meninggal, ia masih bisa membawa beberapa penguasa untuk mati bersama. Namun musuh juga tak kalah cerdik dan langsung menyinggung soal anggota dari sekte Dewa Pedang yang lain. Nyatanya jika memang terjadi pertarungan, murid-murid dari sekte Dewa Pedang juga akan kena imbasnya. Pada akhirnya ketua sekte lah yang mengatakan kalau visi dari negara ini adalah saling mendukung. Tapi Ling Tian adalah putra pedang dari sektenya yang memiliki status yang istimewa. Jadi jika memang permintaan adalah merekrutnya, maka mereka tak akan menyetujui sama sekali. Namun untuk sumber murid yang lain ia pasti akan penuhi. Bahkan jika murid itu sendiri yang mau masuk ke Akademi Suci, sekte Dewa Pedang tak akan menghalanginya. Tapi sayangnya para tetua ini tetap meminta Ling Tian untuk bergabung. Mereka bahkan mengancam jika tidak sekte Dewa Pedang pasti akan dihancurkan. Sampai di tengah-tengah ketegangan itu, Ling Tian pun akhirnya muncul. Di sana musuh lagi-lagi mengatakan kalau negara sudah menunjuk Ling Tian sebagai murid di Akademi Yanyun. Tapi jelas tanpa berpikir panjang, Ling Tian langsung menolaknya. Awalnya tetua musuh lagi-lagi mengancam karena Ling Tian sudah menyinggung banyak sekali orang. Jadi satu-satunya keamanannya hanya dengan bergabung dengan akademi ini. Namun sayang Ling Tian tak peduli sama sekali. Bahkan menyadari kalau masalah ini dimulai dari dirinya, jadi dia jugalah yang akan mengakhirinya. Dan oleh sebab itulah Ling Tian menegaskan entah apapun tujuan mereka, tapi jika ingin bertarung maju saja serentak, ikan wedeng. Sontak para tetua musuh yang mendengarnya langsung menyuruh banyak pasukan untuk menyerang. Tapi jelas this is King Ling Tian, ya kan?
Hanya dengan satu gerakan dari teknik loncengnya saja, Ling Tian bisa menghabisi semua pasukan itu. Lagi-lagi semua pun dibuat kaget, karena memang semua pasukan tadi adalah praktisi di ranah energi sejati. Namun di hadapan dari Ling Tian yang hanya di ranah lautan spiritual malah tak bisa berbuat banyak. Yang ternyata lonceng milik Ling Tian ini adalah peninggalan dari sage pedang kekacauan. Tapi meskipun Ling Tian bisa mengendalikannya, para tetua musuh tetap tak gentar sama sekali. Apalagi selain serangan dari lonceng tersebut memiliki batasan jarak, kultivasi dari Ling Tian juga sangatlah rendah, sehingga ia tak akan bisa memaksimalkan kekuatan dari loncengnya. Ling Tian yang mendengarnya hanya menyinggung tipis. Jika memang seperti itu, maka para tetua boleh maju untuk mencoba. Sampai salah satu tetua pun beneran maju ke depan dan mengeluarkan teknik pedang daunnya. Awalnya ketua sekte dan pasukan mencoba menghentikan, tapi sayang mereka langsung dihentikan oleh tetua musuh. Namun tenang, meskipun serangan tersebut sudah mengandung esensi Dao, lonceng kekacauan milik Ling Tian beneran tak bisa ditembus sama sekali ya lur ya. Bahkan tak hanya bertahan saja, dengan satu serangan manja, Ling Tian bisa memberikan serangan balik. Sebuah tekanan yang benar-benar sangatlah kuat, bahkan sekelas tetua Lu yang sudah di ranah yang tinggi langsung mati di tempat ya lur ya. Lagi-lagi semua pun sangatlah kaget, termasuk tetua dari Akademi Kerajaan Yanyun. Bahkan karena bakat Ling Tian benar-benar luar biasa, jadi ia pun tak ada niatan untuk melepaskannya. Pada akhirnya semua pasukan pun diperintahkan untuk segera menghabisi Lord kita itu. Tapi jelas para tetua dari sekte Dewa Pedang juga tak mau kalah. Atas perintah dari ketua, para tetua segera membentuk sebuah formasi bertahan. Namun di tengah ketegangan itulah, Xin Zhen salah satu tetua dari sekte Dewa Pedang sekaligus musuh lama dari Ling Tian, tiba-tiba malah berkhianat dan menyerang tetua agung. Tapi tanpa diduga, kakek Changya selaku guru dari Ling Tian malah memutuskan untuk mengorbankan diri dan menahan serangan itu. Hal itu membuat tetua agung pun sangatlah marah. Namun sayang, Xin Zhen dengan liciknya langsung bergabung dengan para tetua musuh, ya kan? Yang ternyata dalam 3 hari kemarin, tetua Xin Zhen ini memang sudah resmi bergabung dengan Akademi Kerajaan Yanyun. Oleh sebab itulah, mereka hanya menjadikan Ling Tian sebagai umpan saja. Karena memang tujuan sebenarnya dari Akademi Kerajaan adalah merampas semua harta dari sekte Dewa Pedang. Sedangkan Xin Zhen itu sendiri tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia pun malah mengatakan kalau penyatuan tak akan bisa dihindari lagi. Karena itulah, daripada mengorbankan nyawa demi melindungi Ling Tian seorang, lebih baik mereka menyatu saja. Tapi lagi-lagi untuk yang kali ini, 2 cewek Ling Tian lah yang turun tangan. Nona Yingsu dan senior Chutong akhirnya muncul. Di mana mereka lah yang menegaskan jika ingin menyentuh King Ling Tian lewati mereka dulu. Tak hanya mereka saja, semua murid dari sekte Dewa Pedang ternyata juga turun tangan dan siap menghadapi sang pengkhianat itu. Semangat itulah yang langsung dimanfaatkan oleh ketua sekte untuk memulai pertarungan lagi. Tapi sayang, para tetua ini juga tak membiarkan mereka begitu saja. Dalam sekejap, mereka pun menyatukan kekuatan dan mengeluarkan teknik batu yang besar. Di momen itulah, melihat semua orang yang berjuang demi dirinya, Ling Tian langsung masuk ke alam bawah sadarnya. Di mana ia pun langsung menyuruh bocil untuk melepaskan segel dari teknik pembakaran jiwa. Sontak bocil yang mendengarnya awalnya melarangnya, karena memang membakar jiwa sangatlah beresiko. Apalagi Ling Tian mau membakar semua jiwanya, menandakan bahwa sekelas dewa sekalipun tak akan ada yang bisa memulihkannya. Tapi Ling Tian tetap tak peduli dan tetap melakukannya. Bocil yang melihatnya lagi-lagi mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Ling Tian ini pasti akan sia-sia. Katanya, Ling Tian hanya bisa menggunakan 3 jurus saja. Setelah itu jiwanya pasti akan hancur. Namun Ling Tian hanya bilang kalau 3 jurus sudah sangatlah cukup, ya kan?
Pada akhirnya dengan menggunakan darahnya sendiri, King Ling Tian resmi membakar jiwanya itu. Dalam sekejap, pertarungan yang tadinya didominasi oleh akademi kerajaan seketika langsung dihentikan. Di sana, Ling Tian juga mengatakan kalau pertarungan antara dirinya dengan Xin Zhen baru saja dimulai. Awalnya, para tetua yang melihat Ling Tian menantang Xin Zhen benar-benar sangatlah panik. Tapi tenang, Ling Tian maju ke depan bukan tanpa alasan. Saat itulah ia pun menunjukkan teknik pembakaran jiwa. Tapi tetap saja para tetua sangatlah panik. Karena memang begitu teknik pembakar jiwa diaktifkan, kecuali jiwa spiritual penggunanya terbakar habis, teknik ini tak akan berhenti sama sekali. Namun tetua musuh yang melihatnya tetap tak gentar sama sekali. Katanya dengan Ling Tian yang masih di ranah cakra spiritual, meskipun dibantu juga oleh lonceng kematian, peningkatan rananya tak akan begitu pesat. Tapi sayang, ucapan itu pun langsung dibungkam. Faktanya bukan cuma rananya saja yang meningkat, penampilan Ling Tian benar-benar berubah pesat. Namun melihat Ling Tian yang hanya meningkat kerana laut spiritual, awalnya mereka langsung mentertawakan, meremehkan dan mengatakan kalau semut tetap saja semut. Tapi tentunya peningkatan Ling Tian tidaklah sesederhana itu. Dalam sekejap rananya pun terus meningkat, bahkan sampai ke ranah yang tertinggi yaitu ranah Dao ya lur ya. Alhasil mereka yang tadinya meremehkan sekarang langsung dibuat diam. Namun mengingat kalau kekuatan Dao-nya tanpa niat Dao sama sekali, para tetua ini mencoba untuk tetap melawan. Tapi lagi-lagi dan lagi semua pun dibuat diam ya lur ya. Dimana tepat ketika Ling Tian mengeluarkan jurus pertamanya, ternyata Ling Tian juga memiliki niat dari kekuatan Dao ya kan. Namun sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Ling Tian? Apakah di part berikutnya ia beneran bisa meratakan semua musuh ini? Kita nantikan aja ya kan? So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya kan? Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.